Scene diawali dengan Hobin yang menghampiri Babang Jambret yang mengambil HP-nya kemarin. Babang Jambret yang merasa mereka berdua itu sudah gila karena hal seperti itu aja udah mereka rekam. Hobin yang mengingat kembali tutorial baku hantam yang ia lihat di YouTube, yang mana jika lawannya dominan kanan, maka Hobin harus berada di sisi kiri lawan. Si Babang Jambret yang merasa jika Hobin itu mau adu jotos, Hobin yang masih takut untuk mempraktekkan tutorial yang ia tonton, dirinya cuma bisa pasrah. Dan benar saja, semua yang dikatakan Samdak dalam tutorial tersebut benar-benar terjadi, guys. Dan cara Babang Hobin agar bisa menerima pukulan tanpa rasa sakit, inilah yang dia lakukan. Babang Hobin sengaja menangkis pukulan Bang Jambret dengan kepalanya, yang mana Samdak berkata bahwa pukulan akan terasa paling kuat saat tepat mengenai targetnya. Dengan kata lain, mereka bisa bergerak masuk sebelum pukulannya menjadi terlalu kuat. Ji-hyuk sebagai kameramen cuma bisa tercengang melihat aksi Hobin yang sengaja kena pukul. Sambil terus mengingat tutorial Samdak, Hobin pun mulai percaya jika tutorial tersebut benar, karena dirinya tidak merasa kesakitan saat menerima pukulan Bang Jambret. Tapi kali ini Hobin bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Di tengah Hobin yang berpikir, Babang Jambret nampak kembali menerbangkan kepalan tangannya. Hobin yang reaksinya terlalu lambat, tapi ternyata dia berhasil menghindari pukulan Babang Jambret itu, guys. Bahkan Hobin merasa kebingungan kenapa pukulan abang itu bisa meleset. Nah, secara tidak sadar Hobin itu mempraktekkan teknik-teknik boxing yang dikatakan oleh Samdak, yaitu having, teknik yang menggerakkan bagian atas tubuh untuk menghindari pukulan. Meski Hobin itu secara tidak sadar melakukan hal tersebut, bukannya gimana gitu kayak si Hobin ini malah makin OP aja, anjir. Ji-hyuk yang sedang merekam tentu cuma bisa tercengang dengan berkata bahwa Hobin itu benar-benar hebat. Di sini Babang Jambret pun mulai bertanya-tanya siapa Hobin sebenarnya, dan karena Hobin cuma nonton video Samdak tentang tutorial agar tak merasa sakit saat dipukul, jadi dirinya tak punya teknik lain yang bisa ia pakai. Di sisi lain, Ji-hyuk merasa perkelahian itu jadi gawat, yang mana menurutnya mereka akan kehilangan viewers karena pertarungan itu terlalu lamban dan lama. Dirinya yang hendak mematikan live stream sebelum kehilangan viewers. Namun secara tiba-tiba salah satu netizen berkomentar bahwa Hobin akan memenangkan pertarungan itu. Di sini Ji-hyuk tahu jika yang komen itu adalah teman sekelasnya yang bernama Kim Mong-sun. Netizen lain yang mulai berdebat karena faktanya Hobin itu sudah babak belur. Namun Mong-sun berkomentar bahwa amatiran memang gitu dah sifatnya. Dia bilang agar mereka memperhatikannya baik-baik. Dan benar saja, guys ya, tangan si Babang Jambret sudah mulai bengkak, guys. Anehnya dia sendiri nggak sadar kenapa tangannya bisa seperti itu. Mong-sun berkomentar bahwa itu terjadi karena si Bang Jambret terlalu sering memukul dahi Hobin yang keras. Dan ya, pertarungan kali ini pun dimenangkan oleh Hobin. Meski muka Babang Hobin bonyok, tapi ia sangat senang sekali karena berhasil mendapatkan HP-nya kembali. Ji-hyuk yang khawatir, tapi menurutnya itu tak masalah karena kali ini mereka berhasil mendapatkan banyak fans. Nah, singkat cerita, setelah mereka berhasil mendapatkan total 25 juta viewer dalam 4 video yang mereka tayangkan, alhasil mereka pun mendapatkan gaji pertamanya dengan jumlah 2 juta yen, guys. Mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah tentu saja mereka sangat senang. Di sini Hobin yang masih belum mengetahui banyak hal tentang YouTube, termasuk jam tayang, AdSense, dan lainnya. Sebagai sesepuh, Ji-hyuk pun menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu YouTube. Singkat cerita, dengan adegan perkelahian mereka itu, Ji-hyuk bilang jika mereka itu beruntung masih belum mendapatkan tanda kuning, yaitu tanda yang membuat para YouTuber jadi pusing. Seperti gua, udah enak-enak penonton naik, malah dapat dolar kuning, shit lah. Dan ya, itulah yang ditakuti semua YouTuber. Tak lama di tengah perbincangan mereka, nampak Rumi yang juga sedang live stream di akunnya lewat di depan mereka. Dan ketika Rumi menyadari keberadaan mereka, Ji-hyuk pun menarik Hobin untuk lari karena Rumi sedang mengincar viewers mereka.
Singkat waktu di sore harinya, setelah mereka berhasil kabur, secara nggak sengaja Hobin melihat outfit keren yang terpajang, yang mana menurutnya harganya itu di kisaran 30 atau 40 ribu yen. Dan karena baru dapat gaji, Hobin jadi ingin membeli outfit tersebut. Tapi setelah melihat harga yang sebenarnya, yaitu 140 ribu yen, dan menurutnya harga tersebut sama dengan total dirinya menggaji si Ji-hyuk. Namun ketika dirinya memanggil Ji-hyuk, dan ternyata si Babang Ji-hyuk itu udah ada di tempat kasir dan membeli outfit yang diinginkan oleh Hobin itu, guys. Bahkan ia membayarnya sekaligus. Melihat itu tentu Hobin sangat terkejut karena harganya itu sama seperti gaji Ji-hyuk dalam sebulan. Namun sebagai partner yang pengertian, Ji-hyuk membelinya agar outfit Hobin saat live stream semakin membuat viewers tertarik. Di tengah dirinya yang kebingungan untuk menghabiskan uangnya yang sangat banyak, secara tiba-tiba notifikasi berbunyi yang pastinya itu pesan dari Bomi. Bahkan Hobin sangat terkejut ketika membaca pesan itu. Entahlah apa isi pesan tersebut, tapi nantinya kalian juga bakal tahu. Singkat cerita, di keesokan harinya nampak Hobin yang berada di tengah keramaian, yang mana ia merasa bodoh karena telah membeli outfit seharga 140 ribu yen. Tapi setelah orang-orang yang melihatnya pun memuji bajunya yang bermerek, dirinya pun jadi berubah pikiran dan senang karena dirinya telah membeli baju tersebut. Namun dirinya heran kenapa di tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang outfitnya itu couple. Dan karena dirinya tidak bisa tenang, Hobin pun mulai melakukan live stream. Baru aja mulai, orang-orang langsung melihat ke arah Hobin semua. Mereka yang tahu siapa sosok Hobin dalam YouTuber, naasnya mereka mengecap Hobin sebagai YouTuber yang mencari masalah hanya demi mendapatkan uang. Bahkan ada juga yang tahu bahwa Hobin lah yang membuat channel Pak Go jadi menurun. Begitu banyak cacian yang dilontarkan pada Hobin oleh orang-orang di sana. Untungnya netizen Indonesia nggak ikutan. Anda saja ikutan auto tutup channel tuh si Hobin. Dirinya yang merasa jika menjadi terkenal itu ternyata nggak enak, dan ya Hobin pun menutup live streamnya itu. Tapi secara nggak diduga ada seorang fans yang mau berfoto sama Hobin. Namun ternyata guys, kasihan banget dah tuh nasib Bang Hobin. Tak lama orang yang bernama Jiwon ini menghampiri seseorang untuk dijadikan bahan kontennya. Namun orang itu tidak mau karena sudah mempunyai janji dengan orang lain, yang mana ternyata itu adalah Bomi yang sedang mencari Hobin. Bomi meminta maaf pada Hobin karena dirinya datang terlambat. Dan ternyata guys, secara kebetulan pakaian yang mereka kenakan itu sama live stream yang ternyata masih belum dimatikan. Para netizen pun berkomentar bahwa Hobin punya pacar. Terus kita ditunjukin kisah keseharian Hobin yang selalu iri pada anak-anak populer, sedangkan dirinya udah pendek, pengecut, tak bisa olahraga, dan nilai-nilainya juga biasa-biasa aja. Dirinya tidak kaya dan selalu merasa malu pada dirinya sendiri. Hobin berpikir bahwa setidaknya ia bisa jago bertarung seperti Pak Go. Dirinya pun sadar bahwa yang lemah harus tunduk. Tak lama nampak Monsung yang permisi mau lewat, tapi Pak Go yang malah nggak sopan, dirinya pun dibuat bertunduk sama seperti Hobin. Dengan itu Hobin pun jadi kagum pada Monsung, tapi sekarang dirinya sudah tak merasa seperti itu lagi karena saat ini bidadari udah berada tepat di hadapannya. Dengan itu Hobin merasa tak masalah jika dirinya tak populer dan lemah. Setelah itu mereka pun pergi jalan berduaan. Orang-orang yang melihatnya tentu merasa iri karena si Bomi itu asli cakep banget dah cuy. Namun nampak seseorang yang kayaknya memata-matai mereka berdua. Saking kelepek-kelepeknya si Babang Hobin, dia sampai ngehalu guys. Yang mana ia baru pulang bekerja dari departemen dan disambut oleh istrinya yaitu Bomin. Bahkan ia juga membelikan bunga untuk istrinya itu. Bomi yang bingung dengan salah satu buket yang tak ada bunganya. Parahnya dia tuh halunya udah kelewat batas anjir. Malah pakai udah punya anak segala lagi tuh. Buset dah. Dan ketika anaknya bilang agar ayahnya cepat membuka mata, dan ya sadar
sesadar-sadarnya mereka udah ada di dalam kafe. Parahnya, Hobin itu halus sampai birahi gitu guys. Hobin bilang pada Bomi bahwa dirinya itu suka kafe. Di sini ekspresi Bomi jadi berubah karena tingkah konyol Hobin itu guys. Melihat itu, Hobin pun jadi merasa jika Bomi itu bosan dengan pria sepertinya. Tidak hanya itu, di sini Hobin kembali mendengar cacian buruk mengenai dirinya. Dengan itu, dirinya pun semakin overthinking. Setelah pesanan mereka datang, Bomi yang sangat gembira, sedangkan Hobin malah murung dan jarang bicara. Bahkan ketika Bomi ini bertanya mereka akan pergi kemana setelah itu, Hobin hanya menjawab dengan sangat singkat. Bahkan semua pertanyaan Bomi, Hobin menjawabnya dengan cuek. Nah, dengan semua perlakuan itu, Bomi pun jadi berkata bahwa Hobin memang menarik saat mereka chattingan, tapi dia malah jarang ngomong saat mereka bertemu langsung. Bomi pun langsung pergi meninggalkan Hobin sendirian. Nah, tapi saat inilah Babang Hobin mulai mengungkapkan semuanya guys. Dan ya, setelah Hobin ngejelasin semua dengan penuh keringat, pada akhirnya Bomi pun kembali mengajak Hobin untuk jalan berduaan. Dan di sini gua masih juga bingung dengan orang yang memata-matai mereka berdua dari tadi. Entahlah, nanti mungkin juga bakal ngerti guys. Terus ketika mereka berdua sampai di taman, Bomi ditelepon oleh seseorang. Di saat Hobin lagi terpana, Bomi lalu minta maaf karena dirinya ditelepon oleh teman SD-nya, yang mana kebetulan temannya itu berada di lokasi yang sama dengan mereka sekarang. Bomi juga bilang jika temannya itu juga satu sekolah dengan Hobin. Nah, teman Bomi itu yaitu Kim Monsung, yang kebetulan itu teman sekelas Hobin yang ditakuti oleh Pak Go. Mengetahui fakta itu, tentu saja Hobin cuma bisa tercengang, bahkan sampai kembali ngehalu, yang mana Monsung itu menjadi suami Bomi, sedangkan dirinya cuma jadi cecungu. Ada kebanyakan berharap sih lubang. Namun ketika Bomi bertanya apakah Hobin mengenalnya, Hobin pun bilang jika dirinya itu sangat akrab dengan Monsung. Baru saja Hobin melontarkan kata-kata tersebut, si Babang Monsung tiba-tiba saja udah ada di sampingnya guys. Setelah Hobin bilang pada Bomi bahwa dirinya itu akrab dengan Monsung, namun secara nggak diduga Monsung muncul, yang tentu saja itu membuat Hobin jadi sangat malu. Namun di tengah betapa overthinking yang ia landa sampai begitu terpuruk, ketika Monsung bilang bahwa dirinya memang sekelas dengan Hobin, mendengar itu Hobin dibuat tak percaya karena di kelas saja mereka tak pernah ngobrol. Bahkan di sini Monsung tidak tahu nama Hobin. Terus Monsung bertanya apakah Hobin punya YouTube. Hobin pun mengiyakannya, tapi ia jadi berpikir apakah Monsung itu cuma berpura-pura baik padanya. Tapi setelah itu Monsung salfok sama baju mereka yang sama. Di sini Hobin merasa kesal karena obrolan itu membuat dirinya senang dalam waktu yang singkat. Dan ya, setelah itu mereka pun jalan-jalan dengan baju yang sama guys. Tapi karena Hobin orangnya itu terlalu overthinking, malah ini yang ia pikirkan guys. Hobin jadi berdiri diam melihat mereka berdua. Parahnya dia memanggil mereka dan bilang bahwa dirinya harus pergi duluan karena kuku kakinya yang tertanam ke dalam mulai terasa sakit. Bomi yang kebingungan hal itu Hobin lakukan karena bisa saja dirinya itu mati karena benci pada dirinya sendiri. Bahkan ia pura-pura jalan sempoyongan jir. Ekspresi Bomi nampak berubah melihat Hobin yang pulang. Di sisi lain nampak Ji Hyuk yang sedang merekam live stream dari jauh, yang mana secara nggak diduga Hobin malah menabraknya. Ji Hyuk ngejelasin jika dirinya kebetulan ada di sekitar sana dan mengikuti Hobin karena khawatir. Ji Hyuk kesal karena si Hobin itu malah lari dari Bomi yang padahal menurutnya mereka itu sangat akrab. Udah pakai alasan kuku kaki segala lagi. Hobin pun bingung harus bagaimana. Dia malah menyuruh Ji Hyuk untuk menjadi orang yang berada di antara mereka berdua karena dirinya merasa bukan cowok keren seperti Monsung. Jadi Hobin cuma punya alasan kuku kaki. Di sini Hobin bilang jika dirinya dan Bomi itu hidup di dunia yang berbeda. Dirinya sadar akan semua hal itu. Namun Ji Hyuk ngejelasin jika jatuh cinta itu sama seperti pertarungan.
itu turnamen di mana para rival memperebutkan satu wanita. Tapi Hobin malah menyerah begitu saja ketika lawan yang kuat muncul. Hobin beralasan jika itu berbeda dengan saat dirinya bertarung sebagai teman sejati. Di sini Ji-hyuk memberikan siraman rohani pada Hobin agar dia itu sadar gitu dah. Dan ya, setelah mendengar begitu banyak bacotan yang Ji-hyuk lontarkan, pada akhirnya Hobin pun luluh dan mulai bangkit maju untuk mengatakan perasaannya pada Bomi. Bahkan kali ini nampak Hobin penuh semangat, sedangkan dari belakang Ji-hyuk langsung memulai live streaming. Ji-hyuk berlari mengejar Hobin, tapi secara tiba-tiba ia terhenti karena dihadang oleh seseorang yang entah siapa. Di sisi lain Bomi nampak bertanya kondisi kaki Hobin. Hobin pun bilang bahwa kakinya itu sudah sembuh. Monsung bilang jika kuku kaki seperti itu tak akan sembuh kalau dicabut. Di sini ia menawarkan bantuan. Anehnya mendengar itu Hobin malah merinding. Yang ditawarkan bantuan tapi mikirnya malah kemana-mana guys. Ditambah lagi ketika Monsung pergi dari sana karena hendak latihan, ya makin terkejut dah tuh si Hobin. Ekspresinya juga kayak gini lagi. Sidah. Bumi bilang jika minggu depan Monsung itu akan tanding, jadi dia sangat sibuk. Menyadari jika mereka berdua itu tidak sedang ngedate, tapi ya dirinya itu sudah terlanjur overthinking tanpa mengetahui apapun. Di sini Monsung memanggil Hobin. Anehnya dia bilang bahwa Hobin adalah petarung yang kuat, yang mana Monsung ini sudah melihat live streamingnya. Ia tahu bahwa saat melawan Babang Jambret, Hobin menerima pukulannya terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakitnya. Monsung juga tahu jika Hobin sengaja tak melakukan pergerakan selanjutnya. Mendengar kata pergerakan selanjutnya, Hobin jadi bertanya-tanya apakah si Monsung itu mengetahui sesuatu. Terus setelah itu mereka yang lanjut jalan. Bomi pun bertanya apa yang ingin Hobin bicarakan. Saking malunya si Hobin ini, ia berpikir sambil menggosok pahanya sampai menghasilkan gaya gesek yang luar biasa. Shimura-kun, masatsu? Hobin bertanya tipe seorang cowok yang disukai oleh Bomi. Bomi yang juga mulai malu pun bilang tipenya yaitu cowok yang jujur. Mendengar itu tentu saja Hobin syok karena dia tak memilih tampang maupun harta. Dengan itu dia berinisiatif untuk mengatakan perasaannya dengan sangat jujur. Tapi di tengah dirinya yang belum sempat mengucapkan perasaannya itu, Hobin malah menemukan Ji-hyuk yang merekam percakapan mereka dari belakang. Tapi anehnya Hobin malah terkejut karena ternyata wajah Ji-hyuk itu sudah babak belur guys. Dan ternyata Pak Go and the Gang muncul untuk membalas dendam pada Hobin. Tapi di sini tampang Hobin nampak menunjukkan bahwa sekarang dirinya itu udah jantan. Hobin menyuruh Bomi untuk segera pergi, tapi di sini Pak Go malah memegang Bomi karena waktu itu dia tidak memberikan nomor teleponnya. Hobin yang mulai marah, namun ia mengingat kembali video Samdak yang menjelaskan jika musuh lebih mudah dihadapi saat sudah emosi. Dengan itu Hobin menenangkan diri. Di sini Hobin bilang apakah Pak Go itu ingin menjadi pecundang lagi. Pak Go yang marah langsung melompat dan hendak memukul Hobin dengan tangan kanan. Dengan itu Hobin hendak sengaja agar kepalanya terkena pukulan, tapi Pak Go malah menyerangnya dari sisi kiri hingga membuat Hobin terpental. Pak Go tahu taktik Hobin karena dia sudah menonton videonya. Hobin kembali mengingat kata-kata Samdak bahwa hanya orang bodoh yang mengulang teknik yang sama terus-menerus, yang mana teknik Hobin itu bisa di counter dengan uppercut. Hobin yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Dia kembali menyesal karena tak melihat video lainnya. Perlahan Hobin nampak kehilangan kesadarannya. Hobin menyesal karena sejak dirinya menjadi YouTuber dan gaya hidupnya mulai sama dengan anak-anak lainnya, Hobin malah terbawa suasana dan berhenti belajar hingga sepenuhnya tak niat bertarung. Nah, sekarang dia harus menerima keteledoran yang ia perbuat. Dirinya kembali menjadi pecundang, bahkan dia pasrah dengan apa yang akan dilakukan Pak Go. Nampak wajah Hobin yang sangat babak belur, tapi menurutnya itu masih bisa disembuhkan dan rasa sakitnya akan memudar seiring perjalannya waktu. Di tengah kesengsaraan yang ia alami, Hobin masih sempat khawatir dan menyuruh Bomi pulang. Dia meminta agar Pak Go membiarkan Bomi pulang. Tapi
Nampak seseorang yang masih saja memata-matai Hobin. Di sini Hobin bersujud dan meminta maaf pada Pak Go. Dalam benaknya ia malah bingung kenapa dirinya malah bersujud di hadapan cewek yang ia cintai itu. Di sini Pak Go merasa permintaan maaf Hobin itu tak tulus. Pak Go menyuruhnya meminta maaf sekali lagi tapi dengan melepas celananya. Parahnya lagi di sini Pak Go sambil live stream guys. Bahkan yang memegang kameranya itu adalah Ji Hyuk. Sambil menangis Ji Hyuk meminta maaf pada Hobin. Namun ketika Pak Go sekali lagi meminta agar Hobin meminta maaf sambil membuka celana, Bomi yang kesal dengan berani menampar wajah Pak Go. Hobin pun merasa kesal dengan dirinya sendiri. Pak Go nampak memegang Bomi dan hendak menyorotnya ke kamera, tapi Pak Go dibuat sangat terkejut ketika melihat Hobin yang benar-benar membuka celananya. Itu Hobin lakukan untuk melindungi cewek yang ia cintai. Dengan semua pakaian yang terlepas, Hobin meminta agar Pak Go berhenti, tapi Pak Go yang masih saja bacot dengan keputusan yang paling dalam sedalam-dalamnya. Si babang Hobin ini malah hendak membuka sangkar burungnya guys. Pak Go sangat histeris karena itu bisa membuat channelnya di-banned permanen. Dan ya, ketika si Robert hampir saja keluar sangkar, secara nggak diduga Monsung muncul dan menghentikan tingkah konyol Hobin itu. Dia bilang bahwa Hobin tak perlu melepasnya, Hobin yang sudah kehilangan semua harga dirinya. Dan ya, di sini Monsung seorang diri ngebantai Pak Go dan semua antek-anteknya. Dan ya, Pak Go and the gang pun modar guys. Di sini Monsung menghampiri Bomi yang sangat khawatir pada keadaan Hobin. Tapi Monsung membawa Bomi karena untuk saat ini lebih baik mereka membiarkan Hobin sendirian. Seseorang mata-mata ini nampaknya juga ikutan nangis guys melihat kejadian itu. Sedangkan Hobin nampak tersungkur tak berdaya. Di sini ia merasa hidupnya sudah berakhir. Ji Hyuk lalu meminta maaf padanya. Hobin nampak mulai menangis dengan kencang meratapi nasib yang telah menimpanya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Pak Go yang mulai kembali live stream guys. Di sini ia mengusir netizen yang selalu mencemoohnya. Di sini ia bilang bahwa dirinya itu telah menyiapkan model, yaitu Ji Hyuk yang di make up menjadi entahlah apa itu bentuknya nggak jelas anjir. Ji Hyuk nampak mencari keberadaan Hobin sekarang karena ternyata guys itu sudah keberapa harinya Hobin bolos sekolah. Pak Go lalu meminta Ji Hyuk untuk memberi salam pada penontonnya. Ya mau nggak mau karena takut dibugem, Ji Hyuk pun melakukan semua yang Pak Go suruh. Di sisi lain nampak Bomi yang mencoba menghubungi Hobin tapi nomornya itu sudah tak bisa dihubungi guys. Di malam harinya Hobin nampak tidak mengangkat telepon dari Bomi yang mana dia ingin sekali menghilang dari dunia. Di sini ia kembali menonton video Samdak. Samdak menjelaskan jika keajaiban tak akan terjadi pada seseorang yang tak mau berusaha. Dan tutorial Samdak kali ini adalah cara menang bertarung melawan warga sipil. Nah, di sini Hobin mulai memutuskan untuk mengubah dirinya. Dia mulai melakukan push up dan belajar dari video Samdak. Semua jawaban itu ada pada diri mereka masing-masing. Identitas sebenarnya adalah kemarahan pada diri sendiri. Samdak bilang untuk menggerakkan tubuh dengan menjadikan kemarahan sebagai bahan bakar. Lagi-lagi ia bilang bahwa keajaiban tak akan terjadi pada orang yang tak berusaha. Jadi mereka harus berusaha keras untuk mengubah dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah kerja keras. Untuk menguasai teknik yang akan Samdak ajari sekarang itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan guys. Beberapa hari kemudian nampak Pak Go yang live stream dengan menunjukkan Ji Hyuk yang terkapar. Dia bilang apakah Hobin mau membiarkan teman terbaiknya itu seperti itu. Namun di sini Ji Hyuk melarang Hobin untuk datang ke sekolah dan tetap diam di rumah. Dan kebetulan di sini Hobin sendiri nampak melihat siaran langsung Pak Go itu guys. Dan ternyata si babang Hobin ini udah berdiri gagah di belakang Ji Hyuk. Pak Go nampak sangat senang karena si Hobin itu benar-benar datang. Hobin lalu memberikan HP-nya pada Ji Hyuk yang mana ternyata Hobin itu meminta agar Ji Hyuk melakukan live stream dan merekam perkelahian mereka.
Scene diawali dengan memperlihatkan Ji Hyuk yang mengucapkan selamat pada Rumi atas pencapaian 100.000 subscribernya. Bodohnya si Rumi malah minta traktir anjir. Malah kebalik dah tuh. Ji Hyuk yang udah rindu sama Hobin karena dia udah sebulan gak masuk sekolah. Sebagai sahabat, Ji Hyuk turut prihatin atas kejadian yang telah menimpa Hobin, termasuk juga pada dirinya sendiri. Rumi yang bertanya, bukankah Ji Hyuk itu berteman dengan Hobin? Anehnya di sini Ji Hyuk ini malah bilang jika dirinya itu tidak berteman dengan Hobin. Parahnya ia malah mendaftarkan diri untuk menjadi produser Rumi. Buset dah. Tak lama Pak Go muncul. Ji Hyuk bilang jika dirinya itu bekerja dengan Hobin karena cuma butuh uangnya. Merasa kesal si Pak Go langsung memukulnya karena ya Ji Hyuk itu dulu telah mengkhianatinya dan sekarang Ji Hyuk mengkhianati Hobin juga. Bahkan Pak Go juga bilang jika dirinya lebih jijik terhadap Ji Hyuk daripada Hobin. Setelah itu Pak Go langsung memulai live streamnya. Nampak Ji Hyuk yang masih terkapar dengan dikerumuni oleh banyak siswa. Di tengah Ji Hyuk yang meratapi nasib burunya, di sisi lain Pak Go udah mulai melakukan live stream. Di sini ia menunjukkan Ji Hyuk yang tak berdaya. Ji Hyuk pun bingung karena padahal Pak Go yang memulai masalah dan pernah terjerumus sampai bawah. Tapi anehnya penontonnya itu malah menerima kembali kepribadiannya yang seperti itu. Bahkan di sini mereka udah mencapai 900k subscriber. Buset, Ji Hyuk pun tak paham karena gaya baru Pak Go itu malah membuatnya semakin naik daun. Sedangkan subscriber viral hit milik Hobin terus menurun. Ya itu karena Hobin yang menghilang tak kemana dah. Tapi masih ada banyak penonton yang mengharap Hobin kembali. Pak Go yang mencari ide untuk merayakan 1 juta subscribernya. Di sini ia lalu meminta Ji Hyuk untuk segera membawa Hobin besok ke sekolah. Jika Ji Hyuk berhasil melakukannya, maka Pak Go akan menjadikan Ji Hyuk kameramennya lagi. Bodohnya, merasa itu adalah kesempatan, si Ji Hyuk ini malah menganggupi hal tersebut guys. Scene lalu pindah ke rumah sakit. Nampak mama Hobin yang tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Ji Hyuk. Dia bertanya di mana Hobin sekarang. Ji Hyuk bertanya alamat rumahnya karena dirinya harus membawa Hobin ke sekolah. Menyadari jika anaknya itu tidak masuk sekolah, meski si Ji Hyuk ini emang rada-rada tega gitu, tapi ia tak mengatakan tujuan sebenarnya pada mama Hobin. Dia cuma meminta alamatnya doang. Dan pada akhirnya Ji Hyuk pun berhasil mendapatkan alamat rumah Hobin. Tapi di keesokan harinya Ji Hyuk malah babak belur lagi karena Ji Hyuk tidak langsung membawa Hobin ke sekolah. Akibatnya Pak Go jadi bahan ejekan netizennya lagi. Bahkan giveaway uangnya sebesar 50.000 yen jadi gagal. Di sini Ji Hyuk malah melarang Hobin datang ke sekolah. Dia bilang dalam live Pak Go yang mana Pak Go akan mendapat 50.000 yen jika dia bisa menghajar Hobin. Jadi bingung gua guys. Awalnya Ji Hyuk berniat mengkhianati Hobin, tapi sekarang malah berubah. Dan ternyata pada saat Ji Hyuk hendak pergi dari rumah sakit kemarin, mama Hobin bertanya apakah Ji Hyuk itu adalah teman sekelas Hobin. Ji Hyuk pun membenarkannya. Mendengar itu mama Hobin pun senang karena ternyata Hobin selalu menceritakan Ji Hyuk pada ibunya. Hobin bilang jika dia mendapatkan teman pertamanya di kelas, yaitu Ji Hyuk. Hobin juga bilang jika sekarang di sekolahnya terasa lebih senang berkat teman barunya. Nah, dengan mendengar itu Ji Hyuk benar-benar terkejut karena meski dirinya hendak mengkhianati Hobin, tapi Hobin masih menganggap dirinya sebagai teman. Karena itulah kenapa dirinya berubah pikiran. Dalam live-nya Pak Go bilang apakah Hobin akan meninggalkan temannya begitu saja. Pak Go menantang Hobin agar dia datang ke sekolah. Dan ya, scene ini kembali menyambung dari episode sebelumnya yang mana Hobin menonton live tersebut dan melihat Ji Hyuk yang tersiksa. Di sini Ji Hyuk tetap melarang Hobin ke sekolah, tapi ternyata babang Hobin udah ada di belakangnya guys. Hobin menyuruh Ji Hyuk untuk memulai live stream. Melihat itu Rumi nampak terkejut. Ji Hyuk juga bilang jika Hobin itu bodoh karena padahal dirinya sudah menyuruhnya agar tidak datang ke sekolah. Tapi di sini Hobin dengan pede menyuruh Ji Hyuk untuk merekamnya di angle yang pas. Ji Hyuk pun bingung karena Hobin malah jadi sok keren jir. Kocaknya Hobin malah menunjukkan sebuah catatan pada penontonnya dan juga Ji Hyuk. Entahlah apa maksudnya itu. Mana ada yang salah tulisannya lagi. Di sini tanpa banyak
Setelahnya bacot, Pak Go langsung memukul Hobin, tapi Hobin menangkis pukulannya menggunakan kepala. Hobin nampak melakukan gerakan badan layaknya seorang petinju. Pak Go yang merasa jika Hobin itu cuma bisa menggunakan teknik yang sama. Pak Go nampak kembali memukul Hobin, tapi scene malah flashback ke 1 bulan yang lalu, di mana itu saat Babang Hobin dalam tahap memperkembangkan diri selama 1 bulan. Setelah mengetahui bahwa menerima pukulan tanpa rasa sakit itu bisa di counter dengan uppercut, dan hanya orang bodoh yang cuma menggunakan teknik yang sama berkali-kali, dan ya Hobin merasa dirinya lah orang bodoh tersebut. Cuma karena satu hal yang dirinya pelajari bisa mempan sekali, dirinya terlalu congkak dan percaya diri. Akibatnya Hobin malah mempermalukan dirinya di hadapan Bomi. Dirinya bingung bagaimana cara menghadapi Pak Go sekarang. Hobin jadi bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan, termasuk dengan YouTube-nya. Setelah diajar habis-habisan oleh Pak Go, dirinya jadi malu untuk menunjukkan wajahnya kembali pada publik. Di sisi lain, jika dirinya tak mengupload video, maka akan kembali kesulitan untuk membayar biaya pengobatan ibunya. どうして俺だけこんなにミスするんだろうけど、ここは Di tengah keterpurukannya, di sini dia nampak kembali bangkit dan hendak menonton kembali video tutorial cara baku hantam. Dan kali ini Samdak memberikan tutorial cara melawan dan mengalahkan orang biasa. Mempelajari cara menerima serangan tanpa rasa sakit itu cuma permulaan aja, dan inilah start yang sebenarnya. Untuk mempelajari teknik yang akan diajarkan Samdak kali ini, Hobin harus fokus mempelajarinya kurang lebih selama 1 bulan. Samdak ngejelasin jika ada 3 esensi petarung, yaitu pertama adalah tubuh. Beban tubuh adalah faktor utama saat bertarung, jadi harus memakan protein berkualitas tinggi untuk meningkatkan massa otot. Di sini Hobin langsung membuat jus dari bermacam-macam buah dan sayur yang mengandung protein. Tapi di sini setelah jus itu jadi dan Hobin langsung meminumnya, dia malah muntah anjir. Hobin merasa itu bukan makanan manusia, bahkan lebih baik dia mati daripada meminumnya. Dan secara kebetulan Samdak bilang jika di zaman sekarang ada yang namanya protein shake, jadi dia menyarankan untuk meminum itu aja. Terus esensi penting yang kedua adalah tekad, karena tanpa tekad mereka tak akan bisa membangun tubuh, tapi ya nggak sampai berlebihan juga. Dan yang terakhir adalah stamina. Samdak menyarankan agar Hobin langsung ke kolam renang, karena dengan berenang adalah olahraga yang paling efektif untuk membangun stamina tubuh. Bukannya ke kolam renang, si Hobin ini malah pergi ke tempat pemandian guys. Buset. Samdak berkata jika tak akan ada perubahan dramatis dari tubuh atau stamina hanya dalam sebulan. Mendengar itu Hobin malah terkejut. Menurut Samdak itu sama seperti di game, di mana bahkan seorang pro player pun tak akan bisa menang tanpa equipment yang benar. Dalam pertarungan asli mereka butuh senjata yang bernama teknik. Merasa jika Samdak akan mengajarinya teknik terkuat, Samdak bertanya dari banyaknya jenis bela diri, mana yang paling cocok untuk berkelahian. Dulu pernah ada seorang reporter yang bertanya pada seorang champion bela diri. Pertanyaan itu, jika dia adalah anak kecil yang lemah dan dibully, bela diri mana yang ingin kau ketahui? Si reporter yang bilang boxing dengan jab dan strike punch-nya. Tapi menurut sang champion yang kayaknya itu adalah Mike Tyson, itu adalah pemikiran amatir yang tak tahu apapun tentang bela diri. Yang mana menurut sang champions ini yang paling penting adalah one skill, not boxing. Nah, kali ini Samdak akan menguak rahasia itu sekarang. Pertama, buka kaki selebar dengan bahu, letakkan kaki di tanah lalu putarkan, letakkan seluruh bebannya di kaki itu, lemaskan kaki yang satunya dan putar tubuhnya seolah berbalik ke belakang. Nah, scene lalu kembali ke adu mekanik antara Hobin vs Pak Go, yang mana di sini Hobin langsung mempraktekkan apa yang telah dirinya pelajari. Nah, gerakan yang dipilih Mike Tyson itu adalah low kick. Jadi Samdak bilang jika mereka harus melatih low kick itu 10.000 kali dalam sebulan. Semakin sering berlatih maka hasilnya juga akan semakin terlihat. Merasa jika semua kerja kerasnya tak sia-sia, tapi di sini Pak Go nampak tertawa tanpa merasa sakit. Pak Go bilang jika seharusnya low kick itu incarannya adalah paha. Namun seseorang kembali berkomentar yang mana itu adalah Monsung. Netizen Hobin pun nampak beradu bacot. Ternyata di dalam
kelas itu ada Babang Mongsung yang lagi nonton live Hobin, yang mana menurut Mongsung, Hobin itu sengaja mengincarnya itu adalah low kick style MMA, low kick yang ditingkatkan sampai maksimal dan berganti nama menjadi calf kick. Efeknya itu sangat luar biasa meski dipakai oleh amatir sekalipun. Tak seperti low kick kuno yang efeknya bertambah seiring waktu, calf kick bisa memberikan efek dalam waktu singkat. Bahkan menurut Mongsung, pertarung profesional bisa sempoyongan dalam satu ronde kalau kena. Di sini Mongsung udah tahu jika Hobin akan menggunakan itu, namun di sini Pak Go nampak hendak menyerang balik Hobin. Di sini Hobin pun lari karena itu juga merupakan tutorial yang diajarkan oleh Samdak. Di sini Hobin harus menjaga jarak karena jika dirinya tertangkap maka dirinya akan babak belur seperti sebelumnya. Nah, saat ada kesempatan di sini Hobin nampak kembali menggunakan calf kick, tapi di sini Mongsung merasa ada yang janggal. Dia bingung kenapa Hobin tidak langsung lanjut ke teknik selanjutnya. Mongsung merasa jika Hobin itu menyembunyikan teknik sampai ada kesempatan. Ketika Hobin kembali menggunakan calf kick dan akhirnya Pak Go udah terbiasa. Di sini mereka terus adu jotos hingga akhirnya Baban Hobin menggunakan jurus terbarunya. Singkat cerita, setelah Hobin berhasil mengalahkan Pak Go, di sini Mongsung bilang jika Hobin itu sangat hebat. Mongsung juga memegang pundak Hobin dan menyuruhnya agar tak usah menangis lagi. Dan ya, dengan berteriak sangat kencang, Hobin bilang agar penontonnya jangan lupa menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan sejak saat itu Pak Go bolos sekolah. Hobin yang merasa jika Pak Go takut padanya, tapi dirinya itu tak menganggap itu sebagai kemenangannya. Hasil latihan yang ia lakukan hanya sebatas pukulan ke wajah yang mengandalkan keberuntungan. Setelah beberapa hari, channel Pak Go mulai menurun, bahkan hampir kena banned. Subscriber Pak Go beralih ke channel Hobin hingga akhirnya Hobin mendapat silver play button. Dia berhasil mendapat 150k subscriber. Terus Hobin memberikan baju baru pada ibunya. Ibunya bilang jika teman kelas Hobin berkunjung padanya tempo hari. Hobin yang bingung siapa orang itu. Nampak Ji-hyuk yang berada di depan pintu kamar ibu Hobin. Dia kayak berniat memberikan oleh-oleh. Tapi ternyata teman yang dimaksud oleh Hobin itu bukan Ji-hyuk, tapi Mongsung, jir. 殴られても痛くない方だけど優しいやつなんだ。